Oke, siap. Kita mulai ya. Selamat sore semua teman-teman. Senang sekali kita bertemu lagi dalam acara Ngobrol Dua Generasi ya. Mohon maaf, minggu lalu itu ada sedikit musibah gitu ya buat saya gitu. Saya punya handphonenya hilang gitu dan pada saat handphone saya hilang, entah kenapa Bu Herlani ada di depan saya gitu, padahal kami nggak berjanjian segala macam. Dan ya pokoknya proses ini saya tidak melihat itu sebagai sebuah musibah yang serius, tetapi di situ saya ngerasa bahwa mungkin ini adalah saatnya saya perlu berhenti sejenak ya, perlu hening sejenak ya. Jadi mohon maaf minggu lalu kita tidak bisa karena nggak bisa acara ngebar ini. Tapi dari perjalanan ini yang ke berapa ya Mai? Saya kok sampai lupa nih yang ke berapa ya? Ke-8 ya? Ke-7 apa ke-8 ya? Ya ke-7 ke-8. Saking kita senangnya jadi nggak ingin ngetin tuh yang keberapa gitu ya. Dan ada beberapa ya anak-anak muda yang memberikan saya masukan juga gitu bahwa ini adalah acara yang sangat-sangat baik gitu. Kenapa? Karena anak-anak muda itu punya kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang tua gitu. Dan buat saya pribadi dan juga teman-teman yang sudah jadi orang tua ya, juga sebenarnya punya kesulitan yang sama gitu. Banyak hal yang kita ngerasa fine-fine aja, saya oke-oke aja, dengan anak saya oke-oke aja gitu. Tapi ada poin-poin tertentu yang kita juga ternyata bukan menjadi tempat untuk berkomunikasi yang tepat dengan anak kita gitu ya. Jadi disinilah saya sangat berharap bahwa ini akan menjadi suatu arena ya. Jadi kita siapkan suatu arena buat kita saling mencari gitu ya, saling mencari solusinya. Kira-kira kalau saya punya masalah seperti ini, kira-kira saya mau cari jawabannya dari mana. Nah, kalau saya dari sisi generasi X ya, saya ingin tahu jawabannya itu dari Maya yang generasi Z gitu. Generasi Y ya, generasi Y, generasi Z, dan generasi Alpha. Semakin hari kan semakin jauh gitu ya. Itu. Nah, saya pribadi itu belajar ya tiap kali nih habis saya acara kayak gini nih Maya, habis acara kayak gini, saya kok ada ngerasa bahwa ada apa sih yang harus saya perbaiki gitu ya. Dan saya datang ke anak saya ngomong ke Matthew, saya ngomong ke Julian gitu. Nah, kira-kira dari sisi mama apalagi sih yang harus mama perbaiki gitu. Jadi menurut saya ini ada bisa menjadi suatu suatu barometer juga gitu ya, bahwa selama ini anak-anak kita enjoy nggak sih dengan kita gitu. Jadi nggak usah merasa kita kayak merendahkan diri gitu, tidak. Merendahkan hati itu beda dengan merendahkan diri ya. Nah, dengan seperti ini saya sangat-sangat semangat ya. Saya sama Maya habis ini selalu berpikir, Mai, apalagi yang ingin kita berikan gitu. Jadi saya sama Maya tuh selalu sepakat bahwa ini acara tuh akan kita pertahankan karena apa? Karena ini akan memberikan manfaat banyak sekali gitu buat generasi X maupun Y maupun Z gitu ya. Kira-kira seperti itu ya Maya ya. Nah, hari ini sebenarnya topiknya kita inget banget tuh. Jadi makanya teman-teman juga boleh kasih masukan juga ya, pengen topik apa sih yang kita mau angkat gitu. Karena setiap orang itu punya punya permasalahannya sendiri-sendiri gitu. Nah, jadi berkat hubungan relation dari Maya, nanti relation dari saya gitu ya. Jadi nanti kita akan menghadirkan tamu-tamu yang nanti sesuai dengan topiknya kita supaya mereka juga bisa berbagi apa yang dirasakan. Kira-kira seperti itu. Jadi hari ini kita ambil topiknya menantu ingin didengarkan.
bagaimana juga dengan mertua ya, saya rasa sama-sama juga ingin didengarkan ya. Nah, oke, saya memulai dari situ walaupun Maya belum berkeluarga, tapi saya yakin sekali Maya juga punya satu gambaran kira-kira kalau nanti dia punya mertua, dia ingin punya mertua yang seperti apa sih gitu. Ingin mertua saya memperlakukan saya seperti apa sih, kira-kira seperti itu ya, Mai. Sebenarnya saya sama Maya sama aja, saya juga belum punya menantu. Nah, kira-kira kalau saya nanti punya menantu, saya ingin menantu saya seperti apa. Nah, supaya kita bisa saling klop. Kira-kira seperti itu. Oke, silakan Maya. Ya, selamat sore Ibu Meli dan semua Bapak Ibu anggota MK dan semua Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Senang banget kita ketemu. Perkenalkan saya Mayazi. Kita ketemu lagi di Ngebar Dua Generasi. Nah, topik kita sore ini masih seputar kemampuan mendengarkan nih Bapak Ibu. Nah, Bu Meli mengusulkan topik mertua dan menantu. Jadi sebenarnya Bu Meli, memang sih saya belum nikah. Tapi rasanya ya dari masih TK, saya sudah melihat drama mertua menantu ya Bu. Jadi sebenarnya ini kita lihat di sinetron, lalu di keluarga kita sendiri. Masih kecil aja, saya sudah menyaksikan loh. Saya udah punya cerita sendiri, oh begitu ya, mertua dan menantu seperti itu ya. Plus ipar ya. Nah akhirnya ketika saya tumbuh dewasa, bertemu dengan teman-teman seumuran saya, mereka juga memberikan banyak masukan kan. Hati-hati deh, jangan mau tinggal serumah sama mertua gitu ya. Aduh, disiksa deh, disiksa tanda kutip gitu ya. Tapi akhirnya saya ketemu dengan teman-teman lain juga yang tinggal serumah dengan mertua. Ternyata oke banget, Bu. Jadi nggak jaminan juga ternyata. Ada juga yang tinggalnya pisah, hubungannya juga nggak baik gitu ya. Jadi saya pikir kalau dari generasi Y, kita perlu menetralkan kembali nih semua masukan-masukan yang sudah ada di pikiran kita sejak kita masih kecil, mungkin tanpa sadar orang tua kita juga menanamkan. Contohnya, nanti nih kalau kamu udah gede, siap-siap aja. Siap-siap aja deh. Biasanya sih akan seperti itu. Nih, kayak mama dulu kayak gini, tuh kayak tante kayak gitu. Coba lihat, semuanya pasti harus bisa potong apel. Contohnya ya, dulu saya paling ingat mama bilang waktu pertama kali ketemu calon mertua, dites. Harus potong apel, nggak boleh keputus. Kupas apelnya nggak boleh keputus. Nggak boleh keputus. Terus saya berpikir ya, apa iya ya, zaman sekarang kan udah beda ya Bu ya, kita kupas apelnya nggak usah pakai pisau yang zaman dulu kan. Nah cuman kira-kira itu Bapak Ibu topiknya. Jadi untuk sore ini sebenarnya saya mau belajar nih dari Bapak Ibu. Kalau saya sendiri sebenarnya jujur ya Bu, jadi ada perasaan takut juga sih kadang, karena terlalu dengar banyak cerita dan terlalu banyak dengar banyak nasihat justru dari generasi X, yaitu dari generasi mama-mama yang memberikan informasi terlalu banyak. Contohnya, kalau sama mertua tuh harus A, B, C, D. Kalau sama ipar tuh A, B, C, D. Jadi seringkali ditransfer pengalaman pribadi generasi X ke generasi anak-anak, dan itu membuat kita akhirnya punya perasaan takut juga gitu ya. Apa yang belum terjadi karena selalu diulang-ulang, coba deh yang udah mau menikah. Di sini rata-rata mungkin udah pada mau menikah ya. Tapi hampir generasi saya nih, jarang banget yang tinggal serumah dengan mertua. Bahkan mereka menghindari tinggal satu area, satu komplek atau sebelahan. Curhatan yang sering didengar adalah seperti ini. Saya sebenarnya sayang sama orang tua saya, sama mama khususnya, sama mama. Tapi saya akhirnya harus milih. Saya milih istri saya atau saya milih mama saya. Itulah kira-kira yang cerita yang sering saya dengar Bu Meli. Jadi mungkin Bapak Ibu yang lain pasti lebih punya banyak pengalaman. Apa sih yang perlu kita persiapkan supaya keluarga harmonis? Karena yang akan terkena efeknya itu adalah sebagai generasi kecil-kecil. Kayak contohnya saya punya ponakan yang masih kecil nih. Ponakan ini belum ngerti nih, tapi anak kecil itu sangat peka. Dia bisa tahu loh kualitas hubungan mertua dan menantu itu bagus atau kurang bagus. Anak kecil tuh sensitif banget. Tanpa dikasih tahu, tanpa mamanya kasih tahu, misalkan mama tuh nggak suka sama nenek gitu ya. Anak kecil tuh bisa tahu, mama saya tuh nggak hormat nih sama
sama mertuanya sendiri, contoh ya. Nah, kira-kira itu Bu Mary pengantar dari saya. Saya mau belajar banyak nih hari ini. Kira-kira seperti itu. Oke, Mai. Kalau kita bicara tentang pengalaman nih ya, kalau pengalaman saya hidup dengan mertua, ya hidup dengan mertua, hidup dengan orang tua saya juga gitu ya. Gitu di rumah saya tuh ada mama mertua, ada papa mertua, ada mama saya. Itu 3 orang tuh jadi satu tuh gitu ya. Nah, saya ini melihat ya, saya punya contoh gitu. Jadi makanya betapa luar biasanya itu sebuah sebuah contoh yang bisa diwariskan. Contoh yang diwariskan ya. Misalnya saya melihat nih bagaimana mama saya gitu ya hidup puluhan tahun loh, 20 tahun lebih. Wah, 20 tahun lebih dengan mertua ya. Wah, ini aku diganggu sama Milo nih, Milo. Jadi hidup 20 tahun sama mertua, dan mertua itu sama mama saya, nenek saya nih sama mama saya itu tidak ngomong. Tidak ngomong sama sekali gitu. Dan dari situ ya betul tadi yang kamu bilang anak kecil itu sensitif ya, anak itu sensitif, dan saya tuh juga bingung sebenarnya gitu. Nah, di mana ntar nenek saya masak sendiri, mama saya masak sendiri gitu kan gitu. Dan itu berlangsung sampai puluhan tahun, sampai saat kira-kira 2 minggu sebelum nenek saya meninggal, 2 minggu sebelum nenek saya meninggal. Dan di situ baru mama saya diajak ngomong sama nenek saya. Di situ baru nenek saya minta mama saya masakin buat nenek saya. Dan sampai hari ini saya masih ingat banget betapa gembiranya, betapa sukacitanya wajah mama saya. Gitu. Nah, dari pengalaman mama saya itu gitu ya. Jadi itu menjadi sebuah standar gitu, sebuah standar buat saya pribadi ya gitu. Sehingga satu, saya melakukan preventif, saya nggak tahu why-nya, kenapa sampai nenek saya nggak suka mama saya sampai sejauh itu, saya nggak tahu gitu ya, dan saya juga nggak perlu cari tahu gitu. Tapi di situ saya belajar bahwa suatu hari ketika nanti saya berkeluarga gitu ya, saya berusaha untuk membangun relation yang baik dengan mertua saya dan ipar-ipar gitu. Itu menjadi satu apa ya, menjadi satu komitmen saya itu untuk lakukan itu. Terus yang kedua, apapun yang terjadi pada saya, misalnya perlakuan seperti apapun gitu ya, saya ngerasa bahwa nggak ada lagi yang lebih berat daripada mamaku gitu. Jadi kalau saya cuman hanya misalnya nih cuman hanya nggak diajak ngomong sebentar sehari gitu ya, jadi itu kecil buat saya gitu. Kenapa? Karena mama saya 20 tahun lebih gitu nggak diajak ngomong gitu. Nah, dari situ saya pikir ini adalah suatu preventif gitu jadinya. Oke, nah nanti ketika saya jadi mertua itu saya mesti ngapain gitu. Nah, saya mungkin hari ini juga saya juga lebih banyak pengen sih dengar dari teman-teman ya, karena ini ada saatnya kita untuk saling berbagi gitu ya. Saya lihat Liliwu juga ya tinggal bareng sama mertua gitu ya. Terus ini banyak ya, Femi juga relation sama mertuanya menjadi lebih baik ya, atau sebelum kenal MK atau sesudah MK itu jadi lebih baik, itu ya silakan boleh saling cerita ya gitu. Ci Elis juga punya pengalaman yang mungkin banyak yang bisa diceritakan, Herlani juga punya cerita ya. Jadi saya sangat berharap bahwa kita ini saling mencerita supaya
kita punya pengalaman yang membuat kita bisa saling menguatkan gitu. Nah, saya dari sisi sebagai ibu gitu ya, sekarang dari sisi generasi X ini, saya mempersiapkan diri. Saya mempersiapkan diri nanti ketika saya punya menantu apa yang harus saya lakukan gitu. Sebenarnya saya lagi 2 hari ini saya lagi tulisin satu buku yang menurut saya itu problem banget ya, problem banget gitu. Itu yang bisa kita orang diskusikan bersama-sama sih di sini. Kira-kira seperti itu sih Mai gitu. Jadi saya belajar dari pengalaman saya gitu ya. Kalau dari sisi generasi X ini saya gak mau juga terlalu banyak ngeblame bahwa generasi milenial sekalian itu tidak lebih baik, itu tidak juga gitu ya. Jadi saya open mind banget gitu. Saya yakin sekali kalau saya yang berubah sekarang, mudah-mudahan itu akan membangun suatu jembatan komunikasi yang lebih baik gitu. Nah, tadi yang bicara tentang IPAR juga saya melihat sendiri juga gitu ya, bagaimana perlakuan dari IPAR juga gitu ya. Nah, itu yang buat saya juga satu pembelajaran yang sangat bagus banget gitu ya. Pembelajaran yang sangat bagus dan saya berjanji untuk tidak melanjutkan kalau itu pengalaman yang nggak baik gitu. Ya kira-kira kayak gitu, Mai. Silakan, saya sangat berharap ya. Nah tadi Pak Kartika itu sempat ngomong nih, Mai. Kira-kira tadi bicara saya kita memang berusaha untuk tidak bicara tentang gender ya. Kita berusaha untuk tidak membagi-bagikan gender, tetapi memang kenyataannya gitu ya. Kenyataannya anak perempuan itu biasanya lebih care gitu dibandingkan dengan anak laki-laki gitu. Nah, saya di sini positioning saya sebagai menantu ya, saya pengen memulai dulu gitu bahwa saya bisa lebih care sama mertua saya gitu. Jadi ya saya sih lagi berusaha untuk menjadikan itu sebagai deposito. Kalau sekarang saya lakukan itu mudah-mudahan nanti saya dapat menantu yang seperti yang saya tanamkan sekarang ini. Itu kira-kira sih Pak Kartika. Silakan, Marisa mau sharing. Julia juga boleh sharing. Julia boleh sharing. Ini plus minus ya, kira-kira maksudnya Julia boleh sharing pengalamannya ya. Siapapun boleh sharing di sini. Silakan. Kalau ada masalah yang memang oke, saya lagi mengalami masalah ini nih, kira-kira kita mesti solusinya seperti apa? Itu juga monggo. Silakan. Ada yang mau sharing? Bu Meli. Ya, Pak Kartika. Kalau saya kan udah zaman bahula, orang zaman bahula. Tapi tetap saya itu melaksanakan setelah kawin itu 3 tanggung jawab yang kita harus beban. Yang pertama terhadap keluarga sendiri. Yang kedua terhadap keluarga ibu bapak kita sendiri dari keluarganya. Yang ketiga menantu saya mertua saya. Itu sebetulnya prinsip yang kita harus laksanakan. Kalau menurut saya seperti itu, saya berusaha lah berbuat sebaik mungkin kan gitu. Tapi prinsip saya itu komunikasi dan bersabar itu sangat penting sekali. Terima kasih Bu Mili. Oke. Ini gini nih Pak Kartika, kalau kita bicara tentang Pak Kartika kan tanda kutip nih laki-laki ya. Biasanya kalau persoalan yang timbul di dalam keluarga itu biasa relation tuh antara ibu perempuan sama menantu perempuan nih gitu. Itu yang lebih sering ya. Lebih sering ya. Gitu. Siapa yang mau tambahin silakan. Di sini kita bebas aja kita ngobrol ya. Kalau misalnya kayak Julia gitu mau sharing, nggak usah kasih lihat wajah, nggak apa-apa Jul gitu. Jadi mungkin ini kita bisa saling cari solusi lah sebenarnya gitu.
Marisa mau sharing ya? Mungkin aku cerita dikit aja yang aku dapat dari mama mertua ya. Mama mertuaku udah meninggal sih. Cuman karena aku dulu dapat pendidikan dari mamaku, walaupun mama mertua seberapa judesnya sama kita jadi mantu nggak boleh balas gitu kan. Karena mamaku juga mengalami perlakuan yang nggak enak dari mama mertua. Dan mama tetap bersabar sampai akhirnya nenekku jadi baik dengan mama. Nah, aku jadi enggak, orang biasa sebelum married itu selalu mikir mertua itu menakutkan. Mertua itu menakutkan gitu kan. Karena dari mama udah dikasih begini, aku berusaha mama mertua enggak menakutkan. Nah, kenyataannya mama mertuaku memang baik gitu kan. Jadi dari awal kenal dia memang baik. Jadi aku juga enggak segan atau sungkan sama dia. Nah, bisa menjadi. Cuman yang aku lihat mama mertua itu seperti menjaga jarak. Dia menjaga jarak gitu kan. Terus aku beberapa tahun aku penasaran. Walaupun dia baik, tapi dia terkesan menjaga jarak. Akhirnya aku nanya sama mama mertua. Mama baik banget gitu kan. Kalau aku ngomong pingin apa, mama buatin. Asal aku nyebut apa aja. Tapi itu berlaku untuk semua orang ya. Mama pasti buatin gitu kan. Terus aku nanya, tapi kok mama kayaknya terkesan agak takut untuk masuk dalam keluargaku gitu kan. Nah, jadi mama mertua ternyata dia punya pengalaman buruk dengan mertua dia. Yang hubungannya sangat nggak baik. Sehingga mama mertuaku bilang gini, aku pernah jadi menantu orang. Punya mama mertua yang nggak baik. Jadi ketika aku janji, ketika aku jadi mertua, aku nggak mau jadi mertua seperti itu. Aku nggak mau dibenci mantuku. Dia bilang seperti itu. Nah, jadi mama nggak mau ikut campur sedikit pun urusan rumah tangga kalian. Memang benar, mama mertuaku nggak pernah. Dia nggak pernah ikut campur, dia nggak pernah nanya. Dia nggak pernah istilahnya, kamu anakmu gini, atau kamu masak gini. Mama nggak pernah seperti itu, mama mertua. Jadi juga kalau kamu ingin jadi mertua yang disayang mantu, jadilah mertua yang ketika kamu sebagai menantu kamu menginginkan mertua seperti apa, maka kamu bisa jadi mertua yang baik. Jadi dia memposisikan diri, dulu dia menantu dapat mertua begitu, sekarang aku jadi mertua aku nggak boleh begitu. Nah, itu yang paling saya ingat dari mama mertua, sehingga saya juga berpikir ketika saya jadi mertua nanti saya juga mau yang seperti itu. Saya menginginkan mertua seperti apa, maka saya harus jadi mertua yang seperti apa. Itu aja sih Bu Mel. Ya, wah luar biasa sekali ya. Berarti kan secara istilahnya kamu sudah punya warisan yang baik gitu ya. Punya warisan, kamu sudah punya role model yang baik seperti itu. Dan ini menurut saya itu adalah sebuah keberuntungan karena apa? Karena nggak semua ya, ada juga yang misalnya dulu dia diperlakukan sama mertuanya tidak baik dan akhirnya dia memperlakukan menantunya sama seperti dia diperlakukan gitu. Jadi berarti kan beda-beda ya gambarannya ya masing-masing gitu. Saya hanya mau katakan kamu beruntung sekali Marisa. Jadi mudah-mudahan ya seperti yang kita cita-citakan ya, bahwa nanti ketika kamu ingin menjadi mertua yang seperti apa gitu ya, berarti kamu harus memulai dari diri kamu sendiri dulu gitu ya, posisikan diri. Oke, thank you, luar biasa banget gitu. Nah, Ci Elis mau cerita? Oi, apa kabar? Baik. Meli, apa kabar Mel? Baik. Apa yang mau aku cerita ini ya? Sebenarnya gini, ini saya sih ngalamin 3 generasi sudah ya. Saya rasa sebenarnya ada sih, plus minusnya pasti ada. Enggak? Ya kita ambil yang
positifnya aja nanti untuk ke menantu kita, itu lebih penting saya rasa. Memang sih semua juga ada plus minusnya. Kita cari yang positifnya aja, yang kita yang kita rangkumnya itu untuk ke menantu dan anak-anak kita. Jadi kita harus seleksi dengan baik. Misalnya lah, kalau ada yang dari mertua yang tidak baik, ya kita nggak usah lah terusin lagi. Kita harus mengubah sendiri gitu loh. Mengubah diri kita sendiri, pola pikir kita, supaya kita nggak melakukan hal yang tidak baik itu akan diturunkan ke generasi selanjutnya gitu, Meli. Saya sih lebih cenderung begitu. Jadi ya tetap pegang pada prinsip sendiri, yang baik, yang positif kita ambil. Dan kita maksudnya tuh bisa ke anak-anak, ke menantu. Tapi kalau negatif signalnya Ci Elis lupain aja sih, Meli. Kurang bagus ya signalku ya. Putus-putus ya, Meli. Halo. Nggak tahu apa aku yang kurang bagus ya. Oke, tadi putus-putus. Kedengaran, Meli. Saya kedengaran. Suara Meli kedengaran. Ya, siap. Ya. Oke. Halo. Ya. Ya. Artinya Ci Elis nggak pungkiri bahwa ada relation tertentu dengan mertua yang tanda kutip kurang begitu bagus, tetapi Ci Elis tidak mau itu menjadi sebuah momok, tetapi Ci Elis justru mengambil itu sebagai sebuah pembelajaran, ya, dan mindsetnya yang Ci Elis ubah gitu, dan malah punya satu komitmen baru. Artinya ketika Ci Elis menjadi mertua, Ci Elis pengen menjadi mertua yang ya tidak seperti yang dialami oleh Ci Elis. Kira-kira seperti itu ya, Ci ya? Iya, betul Meli. Jadi kita tidak perlu menyakiti siapapun ya. Istilah kita bisa memilah mana yang baik, yang boleh kita terusin, mana yang kurang baik, yang harus kita buang, istilahnya begitu. Jadi ya kita menjadi satu pembelajaran bagi kita supaya kita menjadi lebih baik gitu nanti jadi mertua. Oke, ini keren banget ya, mindful parenting banget ya, Ci. Kita tidak melanjutkan untuk tidak menghakimi ya. Harus selalu ikut maksudnya tuh Oke, mungkin Maya mau tanya sama parentingnya kita ini gitu. Ya, jadi diterapkan ke kehidupan kita sehari-hari. Wah, bersyukur sekali ya punya menantu kayak Ci Elis ya, punya mertua kayak Ci Elis. Mungkin Maya mau nanya sesuatu sama Ci Elis atau sama Marisa tadi? Kadang-kadang gini, kalau saya melihat dengan Maya melihat kan berbeda ya, Maya gitu. Ayo silakan Maya. Iya. Kalau saya benar. Iya, tapi nang harus cati nang Maya cai. Oke, Ci Elis di mute dulu ya. Oke, silakan Maya. Sebenarnya saya penasaran sih apa yang ada dalam pikiran ibu-ibu yang sudah jadi mertua khususnya gitu ya. Jadi saya tuh sering mendengar kasus, memang selalu dengarnya kasusnya dari generasi menantu ya. Jadi saya nggak pernah dengar langsung dari generasi mertua. Jadi kalau generasi menantu itu selalu membahas hal yang sama, yaitu kecenderungan mertua untuk memakai cara yang sama yang sudah pernah dipakai di generasi mertua itu untuk dipakai di generasi menantu. Nah, lalu seringkali muncul label-label kalau menantu misalkan menolak, itu langsung di label menantu ini sekarang anak sekarang tuh berani ya, kurang ajar gitu ya. Kalau zaman dulu mah nggak ada yang berani melawan gitu ya. Tapi itu banyak banget Bu Meli. Jadi saya meyakini bahwa hubungan itu dua belah pihak. Jadi kalau ada konflik, itu dua-duanya berperan. Jadi saya nggak membela dari sisi menantu aja, tapi saya juga nggak membela dari sisi mertua. Karena pasti ada sesuatu dan nggak ada resep yang sama sih Bu Meli. Jadi sebenarnya yang paling penting itu kan kita lagi belajar tentang cara mendengar gitu ya. Balik lagi, biasanya yang lebih tua, dengan segala rasa hormat saya ya, seringkali yang lebih tua itu, saya lagi bicara mungkin yang usia 60 ke atas deh ya,
ada Pak kecenderungan. Kartika langsung angkat tangan tuh. Pak Kartika beda, Pak. Cuman saya sudah bertemu dengan banyak sekali Bapak Ibu usia yang 60 ke atas, kecenderungannya seperti ini. Ketika kita mau bersuara, lalu nanti langsung dipotong dengan kata-kata, udah deh, yang lebih tahu mah kita, yang makan asam garam kita, dengerin aja, udah, nggak usah banyak ngomong. Dan buat kita merasa, saya belum selesai nih ngomongnya. Maksudnya, kenapa sih dengerin dulu aja gitu ya? Kenapa harus dipotong? Dan usia menjelang lansia itu kan suka sekali bercerita ya. Jadi kita lagi cerita masalah kita cerita satu kalimat, lalu yang mungkin generasi yang lebih tua itu ceritanya bisa 100 kalimat gitu ya. Nah, cuman saya mau mengajak generasi Y untuk mengerti, itu adalah fase. Jadi kita belajar bahwa ya udah kita perlu pilih kalau lagi pengen minta saran mungkin sama yang mana gitu ya. Karena kalau generasi yang menuju lansia itu udah jadi satu pattern. Kecuali kalau yang ini ya, seringkali kalau nggak ada hubungan keluarga, kita bisa mendengar dengan sangat sabar. Tapi kalau dengerin anggota keluarga sendiri, belum selesai ngomong udah dipotong. Udah deh, udah dengerin aja, nggak usah banyak nanya, gitu ya. Tapi kalau sama orang asing, yang saya perhatikan ya, saya juga ngalamin gitu ya. Saya kalau sama orang asing, saya bisa lebih sabar mendengar. Tapi kalau sama anggota keluarga sendiri, anggota keluarga ini ngomongnya belum selesai, saya udah langsung potong. Saya langsung bilang, udah, ini demi kebaikan kamu, ya. Ini karena saya sayang nih, karena saya sayang, udah kamu nggak usah ngelawan deh. Nah, itu kira-kira Bu Meli tanggapan saya ya. Jadi ini problemnya mungkin bukan soal mertua menantunya nih Bu, tapi kemampuan kita mendengar dan merespon, dan setiap orang itu punya kebutuhan yang sama. Kita kan pengen sebagai manusia ya, jadi jangan sampai anggota keluarga kita lebih nyaman cerita sama orang lain di jalanan, karena di rumah nggak pernah didengar. Baru mau ngomong dikit langsung disalahin, atau apalagi kalau mertua menantu ya, apalagi seringkali kalau mertua menantu itu udah beda didikannya, dan seringkali nih hati-hati nih generasi mertua, mohon maaf ya, seringkali bawa-bawa urusan, kamu dididik kayak gimana sih sama orang tua kamu? Wah, itu sakit hati banget kalau udah main antar orang tua. Itu Iya, yang betul. hampir kasus perceraian karena itu. Kalau si mertua udah keluar suara, nah, mama kamu didiknya kayak gimana sih? Kok kayak begitu? Nah, itu perang dunia bisa, mungkin kalau Ibu Meli bilang 20 tahun, bisa sampai di liang kubur Bapak Ibu. Ya mungkin kalau saya ada pertanyaan Ibu Meli, menanggapi cerita Ibu Meli tadi, pertanyaannya ya, kenapa sampai 20 tahun nggak diajak bicara oleh mertua? Saya penasaran sih, karena semua ada sebab, ada akibat gitu ya. Jadi kita nggak bisa lihat dari sisi satu sisi, wah mertuanya tega, tapi apa yang sudah dilakukan menantu? Ada sesuatu yang kita nggak lihat gitu. Jadi saya pengen lebih netral, jadi kita nggak bisa lihat dari satu sisi, nggak bisa dengar dari satu cerita aja, tapi harus dua belah pihak. Itu aja Bu Meli, thank you banget, karena ini jadi bekal buat saya. Saya sebenarnya tertarik untuk tahu hubungan dengan ipar sih, karena drama ipar itu juga lumayan, kalau lihat di drakor-drakor, antar ipar juga ngeri-ngeri juga ya. Tuh Ibu Marisa ketawa, pokoknya ketawa-ketawa gini pasti ya, udah pernah. Ibu. Ya, thank you Mai. Nah ini Maya tuh kan berarti sudah menyuarakan nih kira-kira orang tua itu mestinya gimana gitu ya. Nah ini ada satu dari Liliwu nih, singkat aja ya, bisa saya ungkapin. Bersyukur di MK ada pembelajaran untuk menghargai orang tua yang tiap hari Minggu kita diingatkan, kita bisa melihat mana yang patut dilakukan, mana yang jangan. Kalau tinggal seatap dengan mertua, suami punya peran penting untuk menyeimbangkan semuanya. Betul, saya sangat setuju sekali ya. Makanya saya sering ngomong bahwa sebenarnya hubungan antar menantu dengan mertua itu biasanya kurang baik, itu karena suami itu peran dari lelaki itu yang kurang tegas kalau menurut saya.
Jadi misalnya nih ya si istrinya ngadu gitu, terus si suaminya enteng langsung pergi tegur maknya gitu misalnya. Nah pada saat dia tegur maknya itu sebenarnya dia yakin sekali gitu, mertua itu yakin banget bahwa ini bukan karena anak saya, pasti gara-gara bisikan dari si setan pendampingnya itu loh. Nah kira-kira tuh kayak gitu ya. Nah terus nanti kalau misalnya misalnya kalau apa apa mertuanya bangka itu tuh gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu menurut saya itu yang paling penting itu adalah ketegasan dari seorang laki-laki gitu. Jadi maksudnya gini, oke, dia terima di sini. Kalau saya tuh dulu sampai ya udah dia nggak dengerin aku, ya udah nggak mau cerita gitu kan gitu. Nah karena sama-sama tidak didengarkan akhirnya malah saya berdua malah jadi lebih akur gitu. Jadi itu kira-kira sih. Saya pengen juga dengar dari sisi laki-laki nih. Mungkin ayo Pak Pujimin nih. Pak Pujimin ini luar biasa nih. Pak Pujimin boleh cerita, Pak Pujimin punya pengalaman yang bagaimana susahnya dia menaklukkan hati mertuanya malahan ya Pak Pujimin. Dan benar nggak sih kata orang laki-laki itu jarang ya yang punya masalah dengan mertua? Maksudnya ada nggak sih laki-laki dengan mertua laki-laki gitu, jadi yang cekcok, yang nggak bisa akur gitu, kita kan jarang dengar ya. Boleh Pak Pujimin mungkin boleh sharing dikit Pak. Aduh, terima kasih. Saya tadi ngomong apa ya? Kalau riwayat saya, waduh riwayat ya, yaitu kan mungkin dulu saya kan bukan siapa-siapa, dalam arti orang perantauan, modal dengkul, mau deketin orang lokal, apalagi tanda kutip keturunan Tionghoa gitu ya, kan susahnya minta ampun itu. Kalau ya maklum ya, saya sih paham bahwa nggak ada orang tua yang ingin anaknya susah, itu saya paham. Makanya saya yakinkan, yang penting yang mau jadi istri saya yang saya yakinkan gitu. Benar juga gitu ya. Akhirnya ya lewat waktu, bahwa memang kita niatnya benar ya, niatnya ingin membahagiakan istri saya, punya komitmen awal, akhirnya ya mertua ya percaya. Itu aja sih, simpel gitu aja. Itu Bu Mel. Oke, ini Pak Wiraga ada nggak ya? Pak Wiraga nggak masuk ya? Pak Wiraga ini yang Pak Wayan lagi ya. Pak Wayan Wicak. Iya, ada nggak? Nggak, ini Pak Wayan Wicaksana, nggak tahu Pak Wayan Wicaksana. Kayaknya nggak masuk deh. Nggak masuk. Pak Wayan Wicaksana. Iya. Ayo, ada siapa lagi yang mau sharing? Silakan. Yang saya ya. Itu Pak Wayan tuh yang mau sharing tuh. Pak Wicaksana mau sharing, silakan Pak. Ya. Pak Wayan. Begini, ini saya berlaku sebagai mungkin orang yang disukai banyak orang gitu ya. Oke. Mau dari menantu saya suka curhat, besan saya juga suka curhat, kemudian cucu juga banyak yang curhat. Nah, artinya saya sebenarnya belajar dari hati, gampangannya begitu. Kalau saya itu maunya begini, maka saya lakukan terhadap orang lain begitu. Yang kedua, yang saya ingin sampaikan, bahwa ketika anak sudah menikah, artinya dia adalah bukan lagi 100% seperti kita. Jangan koordinat itu ditaruh di kita. Koordinat itu harus ditaruh di mereka. Nah, itu yang saya coba bersama istri untuk memposisikan seperti itu. Adik ipar yang orang bilang menurut tetangga jahat gitu, ternyata nggak jahat juga sama saya, karena saya tidak pernah melakukan itu. Mereka sangat baik mendorong, karena saya memposisikan dia sebagai dia. Nah, dari situ kemudian proses berjalan, mantu dan
cucu, itu bahkan ada cicit begitu, mereka juga akhirnya bisa memposisikan saya sebagai saya. Nah, kata kuncinya satu adalah pertama mau bersabar, memposisikan koordinat kita pada posisi orang yang mau kita ubah di situ. Nah, jadi setiap orang tuh harus berubah, baik itu mantu atau siapapun harus berubah gitu. Kira-kira, video saya belum saya hidupin ya. masih gitu. Ya, oke. Luar biasa sekali, Pak. Kira-kira begitu. Nah, filosofi itu saya pakai background saya ini. Ya, filosofi dari background saya itu Semar, sebagai seorang Semar gitu. Kebetulan wajah saya mirip-mirip Semar, agak gemuk gitu. Nah, dia menjadi guru. Jadi untuk menjadi guru, menjadilah guru diri sendiri. Nah, itu Bu. Jadi sampai hari ini curhatan itu pun tidak hanya datang dari menantu, dari anak atau cucu dan sebagainya. Nah, saya mencoba melihat koordinat itu ke situ. Termasuk anak gamer. Anak saya yang kecil tuh gamer. Bapaknya ngomel terus, ngegame aja terus. Nah, bagaimana saya harus bisa mengerti orang tua karena nikmatnya main Mobile Legends itu, dan kita akan bisa posisi di sini yang harus saya ubah gitu. Nah, mengubah mulailah berubah dengan diri sendiri. Itu menurut saya kira-kira begitu. Luar biasa sekali, Pak. Pengalamannya seperti itu, belajar dari filosofi wayang. Wayang itu sudah lengkap. Mulai dari wayang Purwa sampai dengan Ramayana, karakternya macam-macam. Dari setiap perubahan karakter itu kita bisa belajar. Terima kasih Bu Meli. Terima kasih banyak Pak Wicaksana, nih luar biasa sekali. Nah, ini Pak Wiraga udah nongol. Sebelum ke Pak Wiraga, ini ada satu yang luar biasa sekali ya. Saya sangat setuju dengan Ibu Yulia Susana ya. Ini pesan dari mamanya Ibu Yulia Susana adalah sebelum dia menikah, ya mamanya berpesan, kamu harus lebih mendahulukan dan menjaga perasaan mertuamu. Karena bagaimanapun mertua itu orang lain yang jika sakit hati akan lebih sulit memaafkan kamu. Jika memaafkan kamu menantunya daripada mama memaafkan kamu seorang ibu kepada anak mama. Nah, ini pesan nih buat Maya nih, Mai. Ini bagus sekali. Kalau menurut saya ini sangat bagus banget ya. Jadi sebenarnya bukan tanda kutip di sini, bukan berarti mertua tuh orang lain, enggak, bukan seperti itu, tetapi ini sebuah perumpamaan gitu. Kalau orang lain yang sakit hati sama kamu itu akan panjang gitu, tapi kalau mama, walaupun kamu nyakitin mama kayak apapun, mama tetap akan memaafkan kamu karena kamu adalah anak mama. Jadi di sini poinnya ya, jadi bukan berarti dia suruh membedakan mana menantu, mana mertua, mana mama gitu. Saya tangkapnya seperti itu. Benar ya Bu Yulia Susana? Iya, betul banget Bu Meli. Okay, thank you. Luar biasa sekali. Ini mungkin buat kita-kita yang masih punya mertua, nah ini boleh gitu. Nah, Pak Wayan, ini topik yang kita khusus angkat atas permintaannya Pak Wayan. Ya, tadi Pak Wayan tidak datang dari awal gitu. Tadi Maya juga sudah maksudnya walaupun Maya belum menikah, tapi Maya udah punya banyak gambaran deh gitu seperti apa sih gitu. Tetapi Maya tidak melihat bahwa sebagai generasi muda itu dia mesti memperlakukan mertua itu dengan hal yang buruk, tapi justru Maya saya lihat tadi punya suatu keinginan bahwa dia mau mengubah mindsetnya. Nah, dalam hal ini mungkin gini, Pak Wiraga silakan boleh cerita kira-kira siapa tahu Maya bisa menjawab permasalahannya Pak Wiraga. Selamat malam, Maaf. Selamat malam. Teman-teman Pak Wayan, Bambang Wijaksana, teman saya SMA, Mak. Iya, tahu. Aduh, saya nyesel sekali terlambat loh. Tadi saya udah telepon padahal ya. Sudah mulai ternyata 1 jam lewat. Terlambat jadinya. Dengar semua. Nanti kan ada tayang ulangnya, Mak. Ada nanti ada videonya nanti. Saya sih bicara dari sisi sebagai mertua, Mak. Ya. Jadi
Saya hanya pesan kepada, biasanya kalau yang jadi masalah kan antara mertua perempuan dengan menantu ya. Saya pikir jarang yang laki-laki bikin masalah. Mungkin kayaknya jarang. Nah, pesan saya sama istri, sama ibu saya juga, kurangi ngerumpiin menantu dengan siapapun gitu. Jadi biasanya yang kita rumpiin kan yang jelek-jeleknya, yang bagus-bagusnya jarang kita obrolin sama siapapun yang datang atau kita ketemu siapa. Biasanya kan ibu-ibu biasa ngobrol, bicaralah kekurangan menantunya, gini kayak di kamar saja, nggak pernah masak anaknya, nggak pernah dikasih untuk ikut ngajak cucu. Jadi ya sering saya ngobrol dengan teman-teman yang sama-sama sudah punya menantu, ya obrolannya jelek-jeleknya aja, nggak pernah ngobrolin masalah kebaikan menantunya. Sisi baiknya terlupakan, tertutupi oleh satu kejelekan gitu. Ya kurang lebih sementara itu, Mak. Jadi kalau kita hidup tinggal bersama dengan menantu, biasanya masalahnya ya saling melihat kejelekan, nggak pernah lihat kebaikannya, sisi baiknya. Kemudian satu lagi barangkali perlu juga dijadikan bahan pemikiran ya. Sebagai mertua sebaiknya kurangi campur tangan kehidupan anak dengan menantu. Biarkan mereka sudah punya keluarga. Jadi kita hanya tut uri handayani kalau bisa. Dan kalau bisa lagi ada rumah, sebaiknya tinggal di tempat yang berbeda sehingga anak, menantu, cucu jadi hidup mandiri. Kalau mungkin, kalau ada rumah. Kalau kita sudah berjauh, baru terasa dekat. Kalau dekat terasa jauh. Rumusnya kayaknya begitu. Kalau sudah jauh dirindukan, kalau sudah dekat ribut. Itu dia rumusnya. Ya, kayaknya itu pendapat saya. Mudah-mudahan benar ya. Terima kasih Maya. Terima kasih Pak Wiraga. Mungkin Maya mau tanggapin, silakan. Iya, terima kasih Pak. Saya kalau dengar pendapatnya Pak Wiraga tuh, saya selalu dapat selalu dapat masukan yang menyegarkan gitu ya. Dan sangat realistis. Dan apa yang dikatakan Pak Wiraga itu biasanya kata-kata yang sangat praktis gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar teori, ayo harmoni, tapi Pak Wiraga bilang ya kalau bisa tinggal nggak usah bareng. Buat saya itu realistis ya. Jadi kita butuh masukan-masukan yang realistis juga. Cuman ini sih Bu Meli, mungkin kalau tanggapan saya, jadi gini, mertua itu bisa nggak nganggap menantu seperti anak sendiri? Dan seringkali nggak bisa. Itu ketahuan dari kata-kata misalkan kalau misalkan nih ada harta gitu ya, atau harta warisan, selalu ada ketakutan, aduh nanti diambil gak ya sama menantu saya harta itu. Itu saya sering dengar tuh. Kemudian menantu juga sama, bisa gak nganggep mertua sebagai orang tua sendiri. Jadi kalau saya pribadi, saya menanggapi yang nasihat tadi, saya kurang setuju. Karena menurut saya semua sama gitu. Jadi mertua pun harus dianggap seperti ibu kandung kita sendiri. Jadi nggak ada tuh yang mertua yang harus lebih diutamakan gitu ya. Kalau menurut saya justru yang lebih harus saya utamain mama kandung saya. Karena kan yang melahirkan kan mama kandung saya. Kalau mau ngomongin mana prioritas ya. Lalu kemudian seringkali saya balik lagi ya, mengangkat topik mertua atau orang tua yang bucin. Jadi coba Bapak Ibu dengan rasa hormat gitu ya, yang mertua memang kan kesepian ya di usia senja, jadi pengen banget main terus sama cucu, jadi datang terus ke rumah anak gitu ya, nggak apa-apa sih datang, tapi ketika sudah mulai ngegeratak, contohnya mulai ngatur si cucu nggak boleh makan permen, lalu si nenek datang, nggak apa-apa lah, dikit aja, sesekali nggak apa-apa, itu semua peraturan berantakan karena si nenek atau kakek datang. Itulah sumber kekacauan. Jadi kalau mertua pengen deket sama cucu nggak apa-apa, tapi bisa nggak ikutin mindful parenting. Jangan kacauin peraturan yang sudah ada di rumah, dan bisa nggak sayangnya itu seperti sayang anak sendiri. Kalau masih belum, mendingan yang seperti Pak Wiraga bilang, jaga jarak. Kalau masih ada pemikiran bahwa menantu itu adalah orang luar,
Jadi nggak bisa dapat perlakuan 100% sama, berarti ya udah jaga jarak aja. Karena saya melihat ada kasus, ini kasus nyata ya Bu, itu anaknya 3, semuanya cerai. Penyebabnya tau gak apa? Karena si mama sering banget nginep di rumah si anak. Akhirnya menantunya semuanya nggak cocok, dan 3-tiganya loh Bu cerai. Dan sekarang kita bingung mau salahin siapa. Si anak sayang banget sama si mama. Akhirnya si anak memilih mama dan dia ceraiin istrinya. Dan itu cerita yang menurut saya tragis gitu ya. Padahal tujuannya si mama pengen deket sama cucu, tapi entah kenapa saya nggak tahu detailnya. Akhirnya sering berantem. Akhirnya sampai di tahap perceraian, Bu. Jadi dari situ topik yang hari ini sebenarnya sangat serius banget. Tapi saya sekali lagi saya netral. Dua belah pihak punya kontribusi. Jadi menantu zaman sekarang juga harus lebih hati-hati. Jangan telan mentah-mentah semua nasihat-nasihat dari orang-orang yang sebelumnya sudah pernah gagal dalam hubungan mertua menantu, lalu dia menularkan kebencian. Dia bilang mertua itu semuanya jahat. Mungkin dia sendiri sebagai menantu kurang maksimal sehingga sikap mertuanya seperti itu. Ya, saya terima kasih, saya dapat ilmu banyak hari ini. Saya juga belajar. Tapi semua teori itu kan kita perlu praktekin ya. Jadi nggak apa-apa sih Bu, sesekali. Kita sebagai penutup ya, Maya, saya pernah, mertua saya kan main Facebook tuh ceritanya nih. Udah mau 80 tahun dia main Facebook. Dia nonton di Facebook ada kisah tentang menantu yang tidak masak kasih mertua makan. Jadi dia datang ngomong sama saya tuh di depan tuh ngomong kayak gini. Ini ya di Facebook ada cerita. Kalau zaman dulu nih menantu masak kasih mertua makan. Ya, kalau zaman sekarang mertua masak kasih mantu makan. Gitu kan? Terus saya bilang stop sampai di sini stop dulu. Mah, kalau Meli masak kasih mama makan, mau nggak? Karena dia jauh lebih pintar masak. Dia jawabnya apa? Tidak. Kalau gitu, stop bahas apa yang ada di Facebook. Berarti kan bukan saya yang nggak mau, saya mau masak, tapi mama nggak mau. Jadi nggak perlu dibahas lagi bahwa menantu nggak masak kasih mertua makan. Ini kan nyata-nyata mertua nggak mau, gitu ya. Oke, kalau kayak gitu ini ada yang salah nih ya, ada yang salah. Next-nya kalau saya punya menantu, nanti biar menantu saya masak kasih saya makan, gitu ya. Nah di situ mertua saya sadar sedikit, gitu. Enak di kamu. Sekarang mertua masak kamu makan, nanti menantu masak kasih kamu makan. Iya, itulah nasib saya gitu ya. Jadi dibikin rileks aja ya. Jadi sama mertua itu gak perlu terlalu tegang, dibikin rileks saja gitu ya. Dan saya yakin sekali semua itu pasti ada solusinya, apalagi dengan mindful parenting ya, Mai gitu ya. Dan sekali lagi teman-teman, jadi saya yakin sekali gak ada hubungan yang perfect ya. Tetapi kita belajar dari ketidaksempurnaan. Nah, saya ingat banget kata Pak Daud, nggak ada yang sempurna, tetapi kita saling mencocok-cocokkan. Oke, akhir kata saya pengen mengucapkan terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan kita semua belajar sesuatu hari ini dan kita semua sepakat gitu ya bahwa perubahan itu tidak bisa dari orang lain, tetapi harus dimulai dari diri sendiri ya. Saya senang sekali. Ini ada tambahan sedikit lagi, Mai, sebelum ditutup. Ini ada tanggapan dari Ibu Yulia Susana, ya. Memang seperti yang tadi Ibu Meli katakan, poinnya bukan berarti mama boleh disakiti, gitu ya. Jadi tadi ya, oke, saya sudah jelaskan. Nah udah ditanggapi Maya. Oke, thank you. Ya, saya yakin banget apa yang kita lakukan hari ini dan minggu-minggu selanjutnya, gitu ya. Tentunya kita akan berpikir supaya semua keluarga ya, khususnya untuk anak-anak generasi yang muda-muda ya
ya Mai, untuk teman-teman kamu generasi yang belum berkeluarga, ini ada tindakan preventif yang sangat bagus sekali. Dan buat kami yang sudah jadi orang tua, jangan pernah merasa bahwa ini ada suatu penghakiman buat kita, tetapi ini adalah kesempatan buat kita terus lakukan perubahan. Ya, kita bisa belajar dari Pak Wicaksana, bisa belajar dari Pak Kartika, dari Pak Pujimin, dari Bu Sofia, siapapun gitu. Mari kita belajar bersama-sama, kita bergandengan tangan bersama demi keluarga Indonesia yang lebih bahagia. Oke, terima kasih. Salam mindful parenting ya. Salam mindful parenting. Kita buka dulu, kita foto ya. Terima kasih banyak. Ayo kita foto.